Teman-teman, buat gua untuk menjadi seorang yang produktif, kita perlu belajar gaya hidup minimalis. Ini sangat membantu. Gue udah coba untuk praktekin dan ini membuat hari-hari gua semakin produktif. Nah, gue bakal bagiin sama teman-teman beberapa prinsip dasar tentang gaya hidup minimalis. Dan gue ambil beberapa prinsipnya dari buku Francis J, judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, di awal bukunya, Francis J ngajak kita untuk ngelompokin barang-barang menjadi 3 kategori, yaitu kategori fungsional, kategori dekoratif, dan juga kategori emosional. Yuk kita sama-sama kenalin dan kita belajarin satu-satu. Yang pertama teman-teman, barang fungsional. Ini adalah barang-barang yang punya fungsi, punya kegunaan. Nah, pastinya ada banyak barang yang kalau kita mau cari-cari, pasti ada fungsinya, ada gunanya. Tapi pertanyaannya, apakah berguna buat kita hari ini? Apakah kita gunakan? Karena ada banyak barang yang cuman ada, tapi kita nggak pernah pakai. Teman-teman, itu banyak banget, percayalah. Contohnya, gue punya loose sleeve zaman dari waktu gue masih kuliah. Dan dari tahun ke tahun, dari rumah ke rumah, loose sleeve itu ikut dari dus ke dus, dipindahin, tapi nggak pernah gue pakai. Nah, entah karena gue nggak suka, entah karena gue pikir lebih mudah pakai catatan yang lain, atau misalnya sekarang udah serba digital misalnya, tapi intinya gue nggak pakai. Kalau gue pikir nanti satu hari Raylin mungkin pakai, mungkin ya, zaman dia kuliah nanti semuanya udah serba digital, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya hari ini teman-teman ketemu dengan barang-barang seperti itu, mungkin teman-teman boleh pertimbangin untuk teman-teman kasihin. Siapa tahu ada orang-orang di luar sana yang lebih perlu ya, atau teman-teman bisa jual kalau masih laku. Nah, contoh yang lain teman-teman, kalau misalnya kita ketemu sama botol-botol. Nah, gue periksa dapur gue teman-teman, dan gue temukan begitu gue buka laci, lemari, di situ ada banyak botol-botol yang kepake nggak sih? Bisa aja satu hari kepake. Tapi faktanya kita cuma pakai 1 atau 2 botol. Nah, ada banyak botol-botol yang lain yang nggak kepake. Nah, kalau dibilang ada gunanya, ada. Kalau dipakai. Tapi kalau nggak dipakai, itu namanya nggak ada gunanya teman-teman. Consider untuk dikeluarin dari rumah lo. Yang kedua teman-teman adalah barang dekoratif. Simple seperti namanya, berfungsi untuk mempercantik rumah kita. Atau kita seneng ketika kita ngelihatnya. Seperti waktu kita putuskan untuk beli, kita seneng ngelihatnya dan kita taruh di tempat yang kelihatan. Sampai satu hari ada barang-barang lain yang menggantikan, replace barang dekoratif yang dulu kita beli. Akhirnya barang itu kita simpen dan mulai nggak kelihatan, atau ditaruh di tempat-tempat yang ya nggak terlalu kita suka. Dan akhirnya dia udah nggak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kecantikannya tidak lagi bisa kita nikmati. Nah, mungkin udah waktunya teman-teman untuk kita kasihin dan dia berfungsi. Mungkin kalau dia bisa ngomong, dia bakal sedih. Kenapa gua dengan kecantikan gua tidak bisa membahagiakan orang atau pemilik gua? Teman-teman, kita perlu ngajak ngobrol bareng-bareng ya, dalam artian pastinya nih teman-teman, kalau kita tanya ke mereka ya, nah, apakah lu masih berguna atau enggak? Apakah lu masih berfungsi atau enggak? Kenapa dulu gue beli lu? Dan lain sebagainya teman-teman. Kita bisa jujur dengan diri kita. Nah teman-teman, coba mulai keliling, lihat-lihat. Ada 20, 30, 100, 200 barang yang ada di sekitar kita. Coba periksa lagi kegunaannya, periksa lagi apakah dia berfungsi atau enggak, berguna atau enggak. Dan kalau dia barang dekoratif, apakah dia memang terpajang sebagaimana mestinya atau enggak. Kalau enggak, consider untuk dikeluarin dari rumah lu. Dan yang ketiga, barang yang sifatnya emosional. Nah, ini yang katanya paling gak gampang ketika lu dikluterin, ketika lu beresin barang-barang. Contohnya teman-teman, gue ketemu dengan medali. Aduh, ini medali-medali pencapaian. Zaman dulu waktu gue masih muda sampai gue lulus kuliah, ada banyak medali-medali. Tapi apakah medali-medali itu berfungsi? Ya, mungkin orang punya excuse seperti gue selama ini. Satu hari papa bisa kasih lihat ke anak-anak misalnya teman-teman, percayalah bahwa gua tidak berkurang ya kecerdasannya, atau misalnya bukti bahwa gua pernah kuliahnya ketika barang-barang seperti medali itu hilang dari rumah gua. Tapi kalau misalnya nih teman-teman ya, kita ketemu dengan misalnya contohnya teman-teman barang-barang yang berupa foto misalnya ya, dan ternyata memang akhirnya cuman ada, apalagi kalau fotonya ada frame-nya teman-teman ya, itu makan space-nya lumayan, dan kita nggak pajang lagi, itu lebih celaka lagi. Nah, dan ketika kita ketemu barang-barang kayak gitu, kita boleh mulai pikirin untuk digitalkan teman-teman ya, apalagi kalau lu punya file digitalnya, coba deh consider
lu akan punya lebih banyak space ya ketika lu berhasil mengeluarkan barang-barang yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, either itu barang yang fungsional, barang yang dekoratif, atau barang yang emosional, kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, kita pasti bisa ngambil keputusan. Dan ketika teman-teman ngambil keputusan, seperti yang gue pernah kasih tahu di video tantangan di Cluttering, teman-teman akan punya lebih banyak space, teman-teman akan lebih punya banyak waktu, dan teman-teman akan punya pemikiran yang lebih wise ketika teman-teman mau spending untuk membeli barang lagi. Nah, itu teman-teman mindset yang pertama. Teman-teman bisa mulai dengan mengkategorikan barang-barang yang ada di rumah teman-teman. Itu aja teman-teman yang gue bisa bagiin kali ini. Kita akan sampai ketemu di tips untuk jadi seorang minimalis di video-video selanjutnya. Bye!